Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan. Ini sudah lama kitab ini nggak saya baca. Insya Allah ini kita khatamkan. Rencana mau khatam kitab ini selesai kita baca Kafrawi. Nah, kemudian baru kita baca kitab ini. Cuma ini selang-seling lah ya. Ini sekarang memasuki bab inna wa akhawatiha. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma inna wa akhawatiha. Adapun bermula inna wa akhawatuha kita baca mubtada. Wa amma inna wa akhawatuha. Adapun bermula inna dan saudara-saudaranya inna. Inna ini kan kita hikayah. Inna mabni di atas fathah pada ma'rafah mubtada. Wa ataf akhawatu ataf pada mahal inna. Karena inna mubtada marfu berarti akhawatu kita baca. Ya, muannas. Wa amma inna wa akhawatu adapun bermula inna dan teman-temannya inna, saudara-saudaranya inna itu niscaya maka itu karena jumlah ini jadi khobar mubtada, maka karena artifa niscaya karena jawab amma. Fa innaha maka sesungguhnya inna dan saudara-saudaranya itu tansibul isma. Menasabkan ianya si inna akan isim. Jadi inna termasuk huruf nawasih. Dia merusak mubtada khobar. Artinya sebelum ada inna ada mubtada ada khobar. Kemudian masuklah si inna, merubah dia mubtada menjadi isim si inna, khobar menjadi khobar si inna. Jadi di sini maka sesungguhnya inna itu menasabkan dia akan isim, menasab isim. Wa huwa alladzi kana mubtadaan. Bahwa dianya isim itulah alladzi, yang ada ianya alladzi itu mubtada. Jadi isim inna sebelum ada inna namanya mubtada. Begitu masuk si inna, mubtada berubah namanya menjadi isim si inna. Wa tarfa'ul khabar alladzi kana marfu'an bil mubtada. Dan merafakkan ianya inna dan teman-temannya akan khabar. Dia merafakkan akan khabar. Khabar alladzi yang ada ianya khabar itu marfu' dengan mubtada. Tadinya khabar yang merafakkan khabar mubtada. Sekarang ada si inna. Nah, si inna menasabkan isim sekaligus merafakkan khabar. Nah, itu. Kalau sebelum ada inna, khabar ini marfu' dengan mubtada. Sesudah ada inna, khabar marfu' dengan si inna. Wahia dan bermula dianya inna dan teman-temannya itu inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ada 6 huruf. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Takulu engkau mengatakan contoh inna zaidan qaimun. Sungguhnya si Zaid itu yang berdiri. Sebelum ada inna, nah ini kita sebut berarti sebelum ada inna ini Zaidun Qaimun, Zaidun mubtada, marfu bil ibtida dan rafa dhammah, Qaimun khabar. Khabar marfu dengan mubtada dan rafa dhammah. Begitu ada inna, nah dia tugasnya menasabkan isim. Tadinya Zaidan mubtada, sekarang namanya jadi isim si inna. I'rabnya inna huruf taukid, tugasnya nasab isim. Rafa khabar, Zaidan isim inna, isim mansub dan nasab fathah karena isim mufrad. Zaidun khabar inna marfu dan rafa dhammah karena isim mufrad juga. Nah, wa i'rabuhu ini ada i'rab. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Bermula inna itu huruf taukid dan huruf nasab. Harfu taukidin wa nasbin. Bermula inna itu huruf taukid dan huruf nasab. Tansibul isma menasabkan ianya si inna akan isim dan merafa'kan ianya si inna akan khabar. Wa Zaidan ismuha bermula Zaidan itu isimnya si inna. Mansubun bil fathatid dhahirah itu mansub dengan fathah ya dhahir karena isim mufrad. Wa qaimun khabaruha dan bermula qaimun itu khabarnya si inna. Khabaruha khabarnya si inna marfu'un itu marfu'
Bidhammatil dhahirati dengan dhammah yang dhahir juga karena isim mufrad. Wa taqulu fi amali innal maftuhati. Wa taqulu fi amali innal maftuhati. Dan engkau mengatakan pada amal inna yang difathahkan. Tadi contoh inna, sekarang contoh anna. Inna kita fathahkan jadi anna. Jadi yang membedakan inna dan anna, kalau inna bisa di awal kalam. Kalau kasrah hamzah bisa di awal kalam. Innallaha ghafurur rahim. Innal muslimin ikhwatun kan. Innal mu'minin ikhwatun. Tapi kalau an nggak boleh di awal kalam. Dia mesti ada kalimat lain yang mendahuluinya. Nah itu baru an. Contoh. Balagani anna Zaidan muntalikun. Sampai akan aku oleh bahwa sungguh si Zaid itu yang pergi. Balaga fi'il madhi. Balaga fi'il madhi mabni di atas fathah nun wikayah. Ya kan? Iya, damir mutasil. Mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul balaga. Sampai akan aku. Oleh apa sampai? Nah, oleh. Oh, kodenya. Anna huruf taukid nasab isim rafa khabar. Zaidan isimnya. Isim anna mansub tanda nasab fathah muntalikun khabar an. Anna khabar marfu. Khabar anna marfu tanda rafa dhamma. Jumlah anna Zaidan muntalikun. Jumlah anna isim dan khabarnya. Kita robah jadi masdar dulu. Jadi fa'il balaga. Kita robah jadi masdar. Nah, karena namanya an itu huruf masdari, huruf taukid, huruf nasab juga huruf masdariyah. Balagani intilaku daidin. Ya, kita takdirkan balagani intilaku daidin. Sampai akan aku oleh kepergian si Zaid, oleh berita kepergian si Zaid. Nah itu. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu balagha fi'lun madin. Balagha itu fi'il madhi. Wa nunu lil wikayati. Nun itu bagi wikayah. Wal ya'u maf'ulun bih. Bermula ya itu maf'ul bih. Maksudnya ya dhamir. Ya kan? Di maf'ul bih mabniun ala sukuni itu dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab. Wa anna harfu taukidin wa nasbin dan bermula anna itu huruf taukid dan huruf nasab. Dan sibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan ianya anna akan isim dan merafa'kan ianya anna akan khabar. Wa zaidan ismuha dan bermula zaidan itu isimnya anna. Mansubun bil fathati dhahirah, mansub dengan fathah yang dhahir. Wa muntalikun khabaruha bermula muntalikun itu khabarnya anna. Marfu'an bi dhammati dhahirah dirafa'kan dengan dhammah yang dhahir. Wa anna ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu balagha. Wa anna ini wa anna wa ma maksudnya. Wa anna wa ma dakhalat alaihi dan bermula anna dan ma yang masuk ianya anna di atasnya ma. Kalau langsung ini nggak bisa dan bermula an ma dan bahwa sungguh ma yang masuk ianya. Wa anna ma dakhalat alaihi dan bahwa sungguh ma yang masuk ianya anna di atasnya ma boleh juga. Wa anna berarti ini bukan bermula ini. Ini memang anna. Wa anna ma dan bahwa sungguh ma yang masuk ianya anna di atasnya ma pada takwil masdar itu fa'ilu balagha itu jadi fa'il balagha. Wa anna ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu balagha. Dan bahwa sungguh ma yang masuk ianya anna di atasnya ma pada takwil masdar itu jadi fa'il balagha seperti tadi kan. Ya. Nah, jadi mestinya bukan cuma yang dimasuki oleh anna, anna juga bersama isim dan khobarnya. Makanya ini condong bermula an dan ma, bermula anna dan ma, tapi nggak apa-apa kan? Jadi kalimat yang dimasuki oleh anna dirubah menjadi masdar jadi fa'il balagha. Cuma Zaidan kan bukan bukan masdar ya, artinya bukan fi'il jamin, nggak bisa ditasrif. Yang ada muntalikun. Muntalikun isim fa'il ada masdarnya. Ini kita robahlah jadi masdar dari muntalikun intilak. Balagani intilaku Zaidin. Kalau kita lihat benar nggak? Nah, benar. Wa takdiru dan bermula takdir itu balagani intilaku Zaidin. Sampai akan aku oleh kepergian si Zaid. Nah, itu. Wa taqulu fi amali lakinna dan engkau berkata pada amal lakinna.
Qamal qawmu lakinna amran jalisun. Jadi tadi inna dan anna untuk taukid. Taukid untuk menghilangkan keraguan. Orang ragu. Kita taukidkan dengan inna anna. Atau orang nggak ragu. Ya, nggak ragu. Kalau orang ragu kita tambah inna anna menghilangkan keraguannya. Kalau dia nggak ragu berarti untuk menguatkan lagi. Watakulu fi amali lakinna dan engkau berkata pada amal lakinna. Apa engkau kata? Qamal qaumu lakinna amra. Ini lakinna untuk istidrak dia, istidrak ya. Untuk menghilangkan waham, menghilangkan waham. Qamal qaumu, bangunlah oleh kaum. Nah, jadi kaum itu kan ada Sidit, si Umar, si Bakar kan. Kita menyatakan qamal qaumu, bangunlah kaum. Berarti kita mengira kalau semua itu berdiri. Enggak ada yang enggak berdiri. Ya, jadi kemudian pakailah lakinna. Jadi untuk menghilangkan waham sebut. Karena qamal qaumu kalam sebut. Jadi ada lakinna untuk merafa waham sebut. Qamal qaumu lakinna amran jalisun. Bangunlah oleh kaum tetapi si Umar itu yang duduk. Kalau enggak pakai lakinna, kita mengira si Umar juga berdiri. Qamal qaumu berdirilah kaum. Berarti di antara kaum itu ada si Umar. Ternyata enggak. Si Umar itu yang kita kira berdiri ternyata nggak berdiri. Ya, makanya perlu di istidrak, semacam dikecualikan. Lakin na'amran jalison tetapi si Umar itu duduk. Ini Arabnya, Fama fi'il madhi mabni atas fathah. Al-qamu fa'il qama, fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Lakinna huruf istidrak. Tugasnya nasab isim rafa' khabar. Amran isim lakinna mansub dan nasab fathah karena isim mufrad. Jalisun khabar lakinna marfu' dan rafa' dhammah. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Qamal qaumu itu fi'il dan fa'il. Artinya qama fi'ilnya, qaumu fa'ilnya. Walakinna harfus istidrakin wa nasbin. Bermula lakinna itu huruf istidrak dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan oleh si lakinna akan isim dan merafa'kan oleh si lakinna akan khabar. Wa wa amran ismuha. Dan amran itu isimnya lakinna. Mansubun bil fathati dhahirah itu mansub dengan fathah ya dhahir. Wa jalisan khabaruha. Jalisan itu khabarnya lakinna. Marfu'an bil dhammati dhahirah itu yang marfu' dengan dhammah yang dhahir juga. Nah, itu. Ini ringan nih kan. Habis jarumiyah ini dulu kan. Wa taqulu fi amalika anna dan engkau mengatakan pada tugas ka anna, pada amal ka anna. Engkau mengatakan pada amal ka anna. Artinya ka anna ketika beramal ini contohnya. Jadi karena digunakan untuk tasbih. Tasbih bersama taukid. Untuk menguatkan, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh. Ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu mirip singa. Ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu kayak singa. Ka'anna huruf tasbih. Nasab isim rafa khabar. Zaidan isim ka'anna mansub dan nasab fathah. Asadun khabar ka'anna. Khabar ka'anna marfu dan rafa dhamma. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya contoh itu ka'anna harfu tasbihin wa nasbin. Bermula ka'anna itu huruf tasbih dan huruf nasab. Ka'anna huruf tasbih dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara menasabkan ianya ka'anna akan isim dan merafa'kan ia akan khabar. Wa zaidan ismuha mansubun bil fathati dhahirati dan bermula zaidan itu isimnya ka'anna. Itu mansub dengan fathah yang zahir. Wa asadun khabaruha bermula asad itu khabarnya ka'anna. Marfu'an bil dhammati dhahirah dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Ya, inna anaka anna. Lakinna. Nah, laita sekarang. Takulu fi amali laita. Engkau mengatakan pada amal laita. Pada contoh laita. Laita amran syakisun. Ya. Mudah-mudahan si Umar itu yang pergi. Laita amran syakisun. Mudah-mudahan si Umar itu yang pergi. Laita huruf tamanni. Nasab isim rafa' khabar. Amran isim laita. Mansub dan nasab fathah. Syakisun khabar laita. Marfu' dan rafa' Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh itu laita harfu tamannin wa nasbin. Bermula laita itu huruf tamanni. Ini asalnya tamanniyun ya. Tamannaya, tamannayu, tamanniyun, tamanniyun. Cuma karena dia mangkus jadi tamannin.
Bermula laita itu harfu tamanen, huruf tamanni, wa nasbin, nah, huruf nasab. Maksudnya huruf nasab isim rafa khabar. Yang sibul isma yarfa'ul khabara, menasabkan oleh si laita akan isim dan merafa'kan ia akan khabar. Wa amran ismuha, amran itu isimnya laita. Mansubun bil fathati dhahirati, itu mansub dengan fathah yang dhahir. Jadi mansubu kita baca. Ini khobar kedua bagi amran. Bermula amran itu ismuha, itu isimnya laita. Itu dinasabkan dengan fathah yang zahir karena amran isim mufrad. Jadi atung adik. Wa syakhithun khabaruha, dan bermula syakhithun itu khabarnya laita marfu'an bi dhammatil dhahirah, itu marfu' dengan dhammah yang zahir. Wa taqulu fi amali la'alla, dan engkau mengatakan pada amal la'alla. La'allal habiba qadimun, mudah-mudahan kekasih itu yang datang. Nah, ini taraji namanya, huruf taraji, mengharapkan yang baik-baik kan. La'allal habiba qadimun, mudah-mudahan kekasih itu yang datang. La'allal habiba qadimun. Wa i'rabu, bermula i'rabnya contoh itu la'alla harfu tarajin. Ini juga tarajin hilang ya-nya, asalnya tarajaya kan. Ya tarajayu, tarajuya. Jadi tarajian, jadi tarajin. Bermula la'alla itu harfu tarajin, huruf taraji, wa nasbin, huruf nasab. Tansibul isma, menasabkan ianya la'alla akan isim, wa tarfa'ul khabara, merafa'kan ia akan khabar. Wal habibu ismuha, habib itu menjadi isimnya. Isimnya la'alla. Mansubun bil fathati dhahirah, itu mansub dengan fathah yang zahir. Wa qadimun khabaruha, qadimun itu khabarnya la'alla. Marfu'an bil dhammati dhahirah, itu dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Wa makna inna wa anna litaukid. Bermula ini baru ada penjelasan. Bermula makna inna wa anna itu bagi taukid. Taukid apa? Apa yang dikuatkan oleh inna dan anna? Ai taukidin nisbah. Artinya menguatkan nisbah. Nah, menguatkan nisbah, menguatkan hubungan isim dan khobar. Inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Jadi si Zaid itu benar-benar berdiri. Nah, jadi makna nisbah ini hubungan antara isim inna dan khobarnya. Jadi menguatkan hubungan antara isim inna dan khobarnya. Nah itu. Aku maksud qiyam Zaidin masalan fi qaulika. Aku maksud akan berdiri si Zaid. Sebagai contoh pada ucapanmu inna Zaidan qaimun. Kita mengatakan inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya si Zaid itu yang berdiri. Artinya menguatkan berdiri si Zaid. Benar-benar si Zaid itu berdiri. Nah, itu makna nisbah. Nah, menguatkan khabar terjadi pada isim. Sesungguhnya si Zaid itu benar-benar berdiri. Masalan, i'rabnya maf'ul mutlak. Takdirnya masal tu masalan. Aku contohkan akan sebagai contoh. Ya, jadi untuk menguatkan nisbah. Fayartafi'ul kadhibu wahtimalul majazi. Maka hilanglah oleh kedustaan dan kemungkinan majaz. Ketika menyatakan inna Zaidan qaimun, berarti ini benar-benar terjadi si Zaid berdiri, enggak bohong. Fayartafi'ul kadhibu, maka hilanglah oleh kebohongan. Artinya secara ucapannya, secara teksnya kelihatan si Zaid itu benar-benar berdiri karena ada inna. Walaupun faktanya lain lagi, kan bisa aja pembohong menyatakan inna Zaidan qaimun kan. Jadi ini enggak melihat faktanya. Secara tekstual karena ada tambahan inna, kemungkinan si Zaid ini nggak berdiri kecil, bahkan nggak ada, nggak mungkin si Zaid nggak berdiri. Nah, itu maknanya fayar tafi'ul kadibu, maka hilanglah oleh kebohongan, wahtimalul majad, hilanglah oleh kemungkinan majad. Bisa saja orang menyatakan Zaidun kaimon, si Zaid berdiri, padahal yang maksud anak si Zaid yang berdiri. Bisa. Tapi kalau pakai inna, nggak mungkin terjadi majad. Walakinna lil istidraki, lakinna itu untuk istidrak. Wahwa dianya istidrak itu ta'qibul kalami bi raf'i ma yutawahamu subutuhu au nafyuh. Dianya istidrak itu mengiringkan kalam. Mengiringkan kalam dengan menghilangkan sesuatu yang diwahamkan akan sebutnya sesuatu atau akan nafinya sesuatu. Nah, ini mana istidrak? Mengiringkan kalam. Pertama ada satu kalam dulu, qamal qaumu. Bangunlah kau. Mengiringi satu kalam dengan menghilangkan ma. Yang diwahamkan akan sebutnya mah. Kalau nggak ada istidrak itu kita mengira itu sebut. Ini kalau di kalamnya kalam sebut. Qamal kaumu, bangunlah si kaum. Kita mengira semua kaum itu berdiri.
Nah, itu kan semua kaum berdiri. Itu kalam subut. Kemudian ternyata ada yang tidak berdiri satu. Kita iringkan lakinna Zaidan. Tetapi si Zaid itu duduk. Nah, itu namanya mengiringi kalam. Kalam subut di sini. Dengan menghilangkan sesuatu yang dikira sebut. Kalau nggak ada lakinna Zaidan jalisun. Kalau nggak ada lakinna Zaidan jalisun. Sebut. Kita mengira si Zaid juga sebut berdiri. Qamal kaumu. Bangunlah kaum. Karena si Zaid atau si Umar bagian dari kaum, berarti sebut juga dia berdiri. Nah, jadi dia berdiri, kita waham dia berdiri subut, kita hilangkan dengan istidrak lakinnahu jalisun. Nah, tetapinya dia itu yang duduk nggak berdiri. Atau mengiringkan kalam dengan menghilangkan ma yang diwahamkan akan nafinya ma. Ini dalam kalam nafi. Maqamal qaumu. Pakai ma, tidak berdirilah kaum. Nah, kita mengira semua nggak ada yang berdiri. Ternyata ada satu yang berdiri. Lakinna Zaidan qaimun. Ya, tidak berdirilah oleh kaum. Nggak ada kaum yang berdiri. Tetapi si Zaid berdiri misalkan. Ya kan? Jadi yang tadinya kita kira nafi jadi subut. Mengiringkan kalam, menghilangkan sesuatu yang mewaham subutnya atau yang mewaham nafinya. Artinya sesudah lakinna itu sebalik di belakang lakinna. Kalau di belakang lakinna sebut sesudahnya nafi. Kalau di belakangnya nafi sesudahnya sebut. Wa ka'anna li tasbih dan bermula ka'anna itu bagi tasbih. Wa huwa musyarakatu amrin li amrin fi ma'nan bainahuma. Dan bermula dianya tasbih itu menyamai satu perkara bagi perkara yang lain. Musyarakah. Bersekutu satu perkara bagi perkara yang lain pada satu makna yang ada antara keduanya dua perkara. Jadi tasbih ini ada persamaan satu perkara bagi perkara yang lain. Si Zaid seperti singa. Si Zaid perkara pertama, singa perkara kedua. Si Zaid seperti singa. Sama antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sama antara si Zaid dan si Umar pada satu makna yang ada antara keduanya. Pada satu makna, pada satu persamaan. Sama-sama berani misal. Itu pakai ka'anna. Ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu seperti singa. Si Zaid menyerupai singa di segi beraninya misalkan. Nah, itulah. Jadi persamaan satu perkara bagi perkara yang lain pada satu makna, pada satu alasan, pada satu persamaan yang ada antara kedua. Walaita li tamani dan laita itu untuk tamani wahwa talabu ma la tom afe au ma fihi usron. Laita itu untuk tamani. Arti tamani itu dianya tamani itu talabuma, mencari sesuatu la tom afihi yang tidak ada harapan padanya sesuatu. Au ma fihi usron atau mencari sesuatu ini ma kita hantar kepada ma. Talabu ma atau mencari ma yang sabit padanya. Ma itu sukar. Itu laita. Laita mengharapkan hal yang tidak mungkin terjadi pakai laita. Laita syababa ya'udu yauman. Andaikan muda itu kembali ya. Pakai laita. Kita udah tua bilang laita syababa ya'udu yauman. Atau laita untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Sukar. Kita nggak ada pekerjaan pengangguran. Mengharapkan duit banyak. Laita limalan fa'ahujja. Andaikan aku punya harta. Aku pengen pergi haji kan. Bisa saja terjadi kalau nemu harta karun. Nggak mustahil, tapi kan susah. Nah, itulah itu. Wala'alla li taraji wa tawakku'i. Bermula la'alla itu bagi taraji dan tawakku. Kita lihat perbedaannya. Fataraji talabul amril mahbub. Maka bermula taraji itu mengharapkan perkara yang disukai. Nah, mengharapkan perkara yang disukai disebut taraji. La'allallaha yashfiyaka. Mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan ya akan engkau. Teman kita sakit kan? Kita berharap, harapan baik. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Nah, itu namanya taraji. Ya. La'allal habiba qadimun. Mudah-mudahan kekasih itu datang. Wa tawakku al-isfaq. Tawakku itu artinya isfaq. Arti isfaq, khaufu minal makruh. Takut dari yang tidak disukai. Takut dari yang tidak disukai. Takut terjadi sesuatu yang tidak disukai. Itu pakai la'alla juga. Ya. Contohnya la'alla Zaidan haliku. Ini kita punya anak namanya si Zaid. Kita sayang dia. Kita sayang dia, kita larang dia naik pohon kelapa, dia mau naik pohon kelapa, khawatir dia binasa. Kita bilang la'alla Zaidan halikun. Barangkali saja si Zaid kalau terus-terus manjat kelapa itu bisa meninggal iya.
Ini bukan kita mengharapkan dia meninggal, bukan. Artinya kita mengkhawatirkan terjadi kehancuran pada dia. Nah, ini namanya tawakal. Takut dari hal yang dibenci, takut kehancuran itu menimpa si Zaid. La'alla Zaidan halikun, barangkali saja si Zaid itu bisa mati ia, bisa binasa ia kalau ia terus ngebut naik motor misalnya. Itu kan bukan berarti kita berharap dia mati kan? Kita justru khawatir, mengkhawatirkan dia. Namanya tawakal. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.